Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Gus Ulil lagi nih. Selamat datang ke Cokro, Gus Ulil. Terima kasih Mas Sahal. Ini bagian dari upaya kita untuk membicarakan situasi sekarang ya. Ya betul. Dan karena ini menjelang 20 Oktober kan pergantian presiden ya. Betul. Jadi kita masih membicarakan soal inilah, mumpung masih hangat. Gitu. Setelah itu kita bisa bicarakan tema-tema yang lebih besar gitu ya. Ini masih terkait dengan Pilpres lah. Dengan Pilpres dan Ubo Rampeni. Ubo Rampenya ini. Nah, gini, jadi kan saya beberapa waktu lalu kan membaca status Gus Ulil di X ya tentang politik harmoni dan the greatness of nation. Ya. Itu judulnya udah kayak judul artikel Kompas itu. Jadi ini sebenarnya Gus Ulil mengomentari pertemuan Pak Jokowi dengan SBY ya. Sebelumnya Pak SBY kan ketemu sama Prabowo gitu ya. Di situ digambarkan Gus Ulil bilang melihat ini sebagai sebuah tanda politik harmoni yang itu adalah antidot terhadap toksik politik lah istilahnya itu di medsos, di apa yang pesimis gitu. Dan juga ini sesuatu yang nyaris unprecedented ya. Betul. Karena sebelumnya selalu suksesi itu sifatnya agak pakai istilah Gus Ulil antagonis. Ya, antagonistik. Antagonistik. Jadi kayaknya yang lama itu udah salah semua gitu ya. Semua, jadi kayak patahan gitu, rupture, selalu rupture. Tapi ini kok harmoni gitu. Bisa dijelaskan nggak Gus Ulil poin dari status Gus Ulil? Iya, itu dalam status itu saya menulis masalah kegembiraan saya. Saya gembira sekali melihat Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Prabowo ya dalam situasi seperti ini menjelang transisi atau dalam masa transisi ke pemerintahan baru menunjukkan secara publik terbuka bahwa mereka rukun itu, harmoni itu. Akrab gitu ya. Kenapa ini saya anggap penting? Mungkin bagi orang lain ini dianggap sesuatu yang remeh gitu ya. Tapi bagi saya ini sesuatu yang bermakna sekali secara politik dan secara simbolik gitu. Karena kejadian seperti ini sebetulnya agak langka. Transisi kepresidenan kita dari masa ke masa itu selalu kurang enak lah. Kalau dari era Orde Lama ke Orde Baru jelas kita ketahui itu sangat bahkan kalau mau dilarikan ke zaman Ken Arok berdarah-darah gitu. Berdarah-darah. Jadi transisinya selalu bloody dan keras sekali ya. Nah, dari era Soeharto ke Habibie juga sangat tidak mulus ya. Dari Habibie ke Gus Dur juga sangat tidak mulus. Begitu juga Gus Dur ke Megawati. Nah, dari Megawati ke SBY sebetulnya melalui transisi yang cukup bagus karena melalui pemilihan umum terbuka kan, Pilpres yang terbuka. Tetapi kan kita tahu hubungan antara Pak SBY dengan Megawati, Ibu Mega kan kurang bagus ya. Nah, dari era SBY ke Jokowi itu sebetulnya cukup mulus ya. Tetapi saya tahu ada suasana yang tidak enak, Mas. Yaitu begini, jujur ya, saya ketika itu masih di Demokrat, ya, dan saya bisa mengetahui lah suasana, situasi kebatinan orang-orang Demokrat, keluarga Cikeas dan lain-lain. Suasananya itu terus terang memang melihat Pak Jokowi ini sebagai newcomer yang kira-kira tidak tahu lah mengenai pemerintahan gitu ya. Jadi suasananya itu seperti Pak SBY ke Pak Jokowi meskipun mulus tapi kita tidak bisa menolak kesan adanya atmosfer condescending. Condescending itu agak remehin agak guruin gitu loh. Ya. Pak SBY lebih senior, lebih tahu ya dan berhak memberikan sesuatu lah pelajaran gitu kepada juniornya gitu kan. Jadi tidak equal. Tidak on equal footing gitu. Nah, baru sekarang menurut saya transisi dari presiden lama ke presiden baru itu tidak ditandai dengan suasana seperti itu. Sebentar, maaf saya potong dulu sebelum ngomong ke yang sekarang ya. Itu juga pada masa Pak SBY dengan transisi Pak SBY ke Jokowi juga kan yang dikatakan Gus Ulil juga ya.
ada semacam antagonisme kan? Antagonisme, betul. Jadi dari kalangan pendukung Jokowi itu melihat pemerintahan SBY itu kan kayaknya hambalangisme. Hambalangisme ya. Jadi seolah-olah itu disebut juga di betul. Jadi pendukung Jokowi selalu menggambarkan era Pak SBY sebagai era mangkrak. Iya. Era mangkrak itu. Dan itu menimbulkan kejengkelan di kalangan teman-teman pendukung Pak SBY kan. Nah, sekarang ini menurut saya terjadi suasana yang berbeda. Jadi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo itu transisinya mulus sekali, dan saya sampai sekarang masih percaya bahwa Pak Prabowo akan meneruskan seluruh mimpi-mimpinya Pak Jokowi. Tentu dia juga punya mimpi sendiri, tetapi dia akan melanjutkan mimpinya Pak Jokowi. Dan saya melihat itu sebagai sesuatu yang dikatakan oleh Pak Prabowo secara genuine. Mungkin saya salah, kita juga nggak tahu karena kita nggak bisa memprediksi keadaan di masa depan ya. Tapi hingga sekarang ini saya masih merasa bahwa Pak Prabowo genuine, bahwa dia akan meneruskan mimpinya Pak Jokowi dalam beberapa hal yang fundamental ya, IKN, hilirisasi, keberlanjutan lah ya, keberlanjutan pembangunan itu. Nah, kemudian Pak SBY juga ikut serta dalam suasana yang harmonis ini. Ini saya senang sekali. Mungkin agak sedikit lebih lengkap ya, kalau seluruhnya bisa bareng memang, termasuk Ibu Mega segala ya. Ini kan kemarin ada berita kan soal Pak Prabowo bilang bahwa ada kemungkinan akan bertemu Bu Mega dan itu sebelum pelantikan. Pelantikan. Ya kalau itu terjadi bagus sekali. Jadi rupanya ini dari sini menurut saya Mas Sahal ya, kita bisa melihat ideologinya Pak Prabowo atau kira-kira visi politik dia itu. Jadi kita boleh setuju atau nggak setuju ya, bahwa visi politik dia adalah bahwa cita-cita besar yang dia impikan dan diimpikan oleh Pak Jokowi ini nggak bisa kalau nggak dilakukan bersama-sama gitu. Kalau ada suasana yang tidak tidak mendukung gitu, karena ada 1-2 elemen dalam kehidupan politik kita ini yang kurang selaras misalnya, bisa mengganggu gitu loh. Itu membuat pembangunan gitu itu tidak bisa berjalan dengan baik itu. Nah, kata-kata saya ini atau analisis saya seperti ini mungkin mengingatkan banyak orang atau sebagian orang kepada keadaan di era Orde Baru. Apa bedanya dengan politik kekeluargaan atau ideologi integralisme. Kita ingat skripsinya Marsilam Simanjuntak di skripsi yang setingkat disertasi itu. Pandangan integralistik. Ya, pandangan negara integralistik ya, yang ditulis oleh Marsilam Simanjuntak. Mungkin ada yang menyepadankan keadaan seperti ini dengan keadaan di era Orde Baru. Lagi-lagi saya ingin menegaskan poin yang selalu saya katakan dalam beberapa pertemuan kita sebelumnya, bahwa ini terjadi dalam konteks politik yang sudah berbeda. Dulu itu semua harmoni politik itu terjadi dalam negara otoriter birokratik ketika itu kan. Nah, sekarang kita berhadapan dengan bentuk negara yang berbeda, negara yang demokratis, dan saya percaya ini tesis saya, bisa dibantah kalau tidak setuju. Saya punya tesis dan saya pasti pegang tesis ini sampai sekarang ini, bahwa Indonesia itu sudah pada titik di mana demokrasinya tidak bisa lagi diputar balik. Dan kalau terjadi pelemahan bisa. Tapi kalau overturning secara keseluruhan menurut saya kok enggak, ya bisa tapi kayak agak susah ya. Kalau pakai istilah Asmuni Sri Mulat itu hil yang mustahil. Too good to be true lah ya. Too good to be true. Ya agak susah terjadi gitu. Oleh karena itu menurut saya kita tidak usah terlalu cemas bahwa ini akan membawa kembali kita ke dalam bentuk negara yang integralistik, negara yang dipimpin oleh seorang bapak yang lebih tahu tentang yang lebih baik untuk anak-anaknya dan seterusnya. Ya semacam versi yang agak lembut dari fasisme seperti itulah. Ini kan
begitu kan cara berpikir yang selama ini faternalistik. Ya, kayak seperti itu ya. Saya kok cenderung tidak setuju dengan hal seperti itu. Seperti saya atau kita diskusikan dalam pertemuan sebelum-sebelumnya, ya fokus kita sekarang memang ke depan itu adalah ngejar ketertinggalan ini. Ngejar ketertinggalan, dan ini nggak bisa main-main, Bang. Jadi ngejar ketertinggalan untuk menggapai tadi yang istilahnya Gus Ulil, the greatness of the nation itu ya. Iya, jadi kebesaran bangsa. Kebesaran bangsa. Tapi sebelum masuk ke situ Gus Ulil, ini soal politik harmoni dulu ini. Ini kan kalau saya baca komen-komennya dari status Gus Ulil di X itu kan ada yang bilang Gus Ulil ini kelewat optimistik. Terlalu betul. Optimistik ini, ngelihatnya ini terlalu padahal kan harus memberi ruang pada pesimisme gitu ya, atau skeptis lah ya. Skeptisisme sebenarnya mungkin itu satu. Yang kedua, Gus Ulil mengabaikan fakta bahwa dalam politik itu yang menjadi panglima itu adalah kepentingan. Ya, politik itu kan kepentingan. Jadi ini politik harmoni ini hanya gimmick gitu. Yang terjadi sebenarnya yang harus dicurigai itu adalah kepentingan apa yang bermain ini di antara para elit, para pelakunya itu. Yang ketiga soal bahwa ini jangan dilupakan bahwa ada banyak hal yang sekarang ini justru membuat rakyat atau membuat masyarakat, setidaknya di medsos ya, itu melihat situasinya itu justru kebalikan dari optimisme itu gitu loh. Jadi situasinya tuh muram sekali gitu. Jokowi ini bertanggung jawab untuk semua kerusakan gitu. Terutama bisnis makanan dan minuman. Itu atau inilah pokoknya ya itu yang sebelumnya kan food misalnya orang beverage, food and beverage, terus orang pengen nggak betah dengan Indonesia, pengen lari, pengen ke luar negeri dan seterusnya. Jadi ini kritik-kritik semacam itu Gus Ulil melihatnya gimana, Pak? Ya hari-hari ini Mas Sahal ya, untuk menjadi seorang pesimis itu mudah. Banyak like. Banyak like-nya dan menaikkan engagement. Kalau Anda sekarang ini pesimis akan ditepuk tangani banyak orang itu. Mudah sekarang menjadi orang pesimis dan menyebarkan pesimisme karena dan bisa membuat orang terkesan heroik ya. Tentu tidak semua orang yang pesimis saya tuduh tanda kutip ingin menaikkan engagement, bukan ya. Tetapi ya itulah faktanya. Sekarang menjadi seorang pesimis itu mudah dan dapat banyak dukungan itu. Justru sekarang ini yang sulit adalah menjadi seorang optimis. Sekarang ini menjadi orang optimis itu susah sekali. Sampai Anda pernah dengar nggak? Ini keluhan dari menarik ini, Karni Ilyas. Karni Ilyas pernah ngeluh dalam acara ILC itu. Sekarang kalau mau nyari narasumber yang bela pemerintah, susah sekali. Iya. Kalau yang kritik Jokowi banyak sekali. Aduh, berlebihan itu, surplus itu. Tapi kalau mencari orang yang membela tapi dengan masuk akal, ada hujahnya lah ya, make sense gitu loh. Itu susah sekali. Kalau sekedar membela sih ya mungkin di Twitter banyak ya. Betul. Ya, tapi yang membela secara make sense itu jarang. Termasuk jarangnya adalah masalah karena suasananya sekarang ini kalau orang berani melakukan atau bersikap pesimis terhadap atau optimis ya. Kalau orang berani menunjukkan sikap optimis dalam keadaan sekarang ini, itu akan dicerca oleh kawan-kawan sekitarnya. Iya, betul. Jadi suasananya tidak kondusif untuk sekarang optimis itu. Karena kalau kamu optimis di tengah-tengah orang pesimis, kamu dianggap orang yang nyeleneh. Gitu. Sehingga orang nggak berani muncul sendirian gitu. Iya. Nah, saya kan orang dari dulu yang nggak peduli dengan hal-hal seperti itu. Mau dicerca ya silakan saja. Saya udah biasa dicerca dari dulu itu. Nah, jadi sekarang ini menjadi optimis itu suatu hal yang membutuhkan sedikit keberanian sebetulnya. Jadi makanya bagi saya dan susah juga sekarang untuk menjadi seorang optimis itu karena memang banyak
peristiwa-peristiwa kecil yang bisa disebut untuk mendukung pesimisme gitu. Nah, menurut saya ya bisa saja Anda melakukan atau bersikap seperti itu dan itu sudah banyak dilakukan orang. Justru sekarang ini yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita tetap melihat sesuatu yang baik dalam situasi seperti ini. Memang ada data-data yang kurang menggembirakan ya tadi itu bisnis food and beverage, minuman dan ya, beberapa teman saya sendiri juga ngeluh ini sekarang kok jualan makanan secara online kok nggak seperti dulu itu susah, yang pesen jarang, banyak terjadi PHK, sektor informal naik dan seterusnya ya. Ya itu betul ya, tetapi itu kan hanya gambar kecil dari gambar yang lebih besar. Gambar yang lebih besar kan tentu saja kita harus lihat juga ya. Gambar besar adalah bahwa ada progres dalam banyak hal yang kita juga nggak bisa lupakan gitu. Ada keberanian pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang bermanfaat dalam jangka panjang misalnya. Ya. Bagi saya itu kan nggak bisa diabaikan. Misalnya saya ambil contoh Mas Sahal ya. Bagaimana kita bisa melupakan atau mengabaikan fakta penting bahwa di tengah keadaan yang sulit seperti ini, kita bisa melaksanakan pemilu dengan cukup baik. Dengan segala kekurangannya, pemilu presiden sekarang diikuti dengan pemilu pilkada, dan kita tidak bisa menolak fakta bahwa minimal di Jawa, kita melihat kompetisi yang menarik. Kita melihat kompetisi yang menarik, apalagi Jawa Timur misalnya, yang calonnya perempuan semua kan. DKI menarik menurut saya. Betul. Sudah pernah kita bahas di sini. Di DKI sekarang ini pilkadanya keren karena tidak ada potensi polarisasi seperti dulu gitu. Jawa Barat menarik, ya kan? Banten mungkin agak kurang menarik ya, tapi selebihnya menurut saya menarik. Ya. Dan itu kan menunjukkan sisi lain dari demokrasi ya. Iya, demokrasi kita jalan gitu. Ya. Kemudian tidak ada, memang kemarin ada peristiwa yang kita juga menyesalkan, ada pembubaran diskusi di Kemang itu ya. Ya kita juga nggak setuju hal seperti itu ya. Kita harus kritik juga itu. Norak lah itu. Norak itu ya. Siapapun pelakunya pokoknya itu harus dikecam gitu ya. Norak itu. Ya di tengah-tengah keadaan seperti ini negara kita bisa menyelenggarakan pemilu pilpres dan pilkada serentak yang masya Allah itu luar biasa. Di dalam keterbatasan fiskal kita, negara kita ini, kita masih bisa membiayai proyek yang cukup banyak sekali, terutama infrastruktur. Sampai ujung, sampai mau turun ini, Pak Jokowi masih meresmikan smelter ya, tol. Jadi Pak Jokowi ini kok kayak itulah kayak ada hadis yang mengatakan kalau kiamat itu besok, kamu tetap harus nanam pohon hari ini. Walaupun tahu kamu besok kiamat. Iya, betul. Artinya ya semua negara sekarang menghadapi kesulitan fiskal, budget ya. Semua negara menghadapi hal itu. Amerika sekarang juga mengalami hal itu. Kalau Anda ikuti percakapan di Amerika hari-hari ini, itu gloomy sekali. Ekonomi di Amerika ini sekarang gloomy sekali. Apa? Inflasi. Makanya tema perdebatan antara Kamala Harris dengan Trump hari-hari ini, dan juga wakilnya yang baru berdebat pagi tadi, itu ya soal inflasi. Selain soal border ya atau perbatasan negara itu. Jadi ini bukan khas Indonesia, di mana-mana negara di dunia mengalami ekonomi slow down lah ya. Nah, tapi di tengah-tengah keterbatasan fiskal gitu, kita masih bisa melakukan pembangunan dengan ini saya kok ngomongnya kayak ekonom ya. Iya, aku ya batin. Saya malu sama Dede Khatib Basri. Nah, artinya kita masih bisa melihat negara kita mampu membiayai pembangunan infrastruktur dengan koridor yang juga masih make sense atau reasonable. Misalnya defisit kita masih di dalam koridor yang diperbolehkan oleh undang-undang.
ya rasio terhadap apa namanya utang kita terhadap PDB juga masih masuk akal gitu. Itu semua kan ya memang ini angka-angka Mas Sahal. Tapi angka-angka ini mencerminkan sesuatu yang real di lapangan itu. Kemudian ya proyek besar untuk membangun IKN. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, ingat loh, ini pasca pandemi loh Mas Sahal. Semua negara pasca pandemi menghadapi problem besar, yaitu menghidupkan kembali ekonomi mereka, menjamstart kalau istilah mekanik di Amerika itu banyak, menghidupkan kembali mesin yang mogok. Ya, karena selama pandemi kan ya kayak mati gitu. Menjamstart kembali ekonomi itu ya butuh tenaga yang luar biasa. Kita masih bisa loh. Ya itu artinya gambar besar yang membuat kita masih penuh harapan gitu loh. Ini memang sesuatu yang kalau diungkapkan di medsos itu kelihatannya memang kurang menarik. Kurang menarik. Karena ini kayak kalau di medsos bahasanya ini nyebokin pemerintah. Nyebokin. Jadi iya betul itu istilahnya nyebokin pemerintah. Kalau saya dituduh begitu ya monggo saja. Nah, terus gini, saya pengen kita membahas soal itu the greatness of the nation karena itu juga menarik. Tapi sebelum itu saya masih mau soal politik harmoni itu karena itu menurut saya poin yang menurut saya menarik juga untuk kita bahas lebih lanjut ya. Tadi kan kita singgung setelah Pak Prabowo ketemu Pak SBY, kemudian kan Pak Jokowi ketemu SBY. Terus sekarang ada wacana Pak Prabowo mau ketemu Megawati. Ya. Nah ini kan kalau memang persatuan elit, kerukunan elit kan memang harusnya mengcover semua, mencakup semua ya. Tapi kan ini juga ada masalah soal oposisi ya. Kemudian betul. Juga narasinya kan terutama dari para pengkritik Jokowi ya, orang-orang yang penyerang Jokowi itu menyatakan bahwa Jokowi ketar-ketir. Pendukung Jokowi dan Jokowi ketar-ketir kalau Prabowo ketemu Mega, karena itu artinya berarti Prabowo akan beraliansi dengan Mega dan itu implikasinya berarti Gibran dan pengaruh politik Jokowi akan berkurang. Jadi selalu dilihatnya dalam situasi antagonisme, gitu ya. Jadi pertama soal oposisi tadi yang orang berbicara mengenai terus check and balances-nya gimana, kontrolnya gimana dan seterusnya. Yang kedua soal antagonisme. Ya ngelihatnya antagonisme. Jadi ini wah ini pertanda bahwa Prabowo sudah nggak nyaman nih gara-gara ada Fufu Fafa. Itu nggak nyaman. Bahkan ini beredar video-video potongan-potongan ya, misalnya Pak Jokowi kemarin pelantikan DPR itu kan wajahnya gimana gitu kan, terus ada adegan Prabowo bicara sama Mbak Puan gitu di belakang Pak Jokowi sendiri pas hari kebangkitan Pancasila kemarin kan. Iya itu. Jadi itu kan dinarasikan bahwa ini Jokowi ketar-ketir. Gitu. Gimana menurut Gus Ulil? Kesaktian Pancasila. Iya. Hari Kesaktian Pancasila kemarin ya. Iya betul. Nah, sebetulnya kalau mau dilihat aspek positifnya, saya sudah berterus terang dari awal, saya memang kepengen membawa suara yang optimis. Optimis, betul. Ya. Pandangan saya selalu mencari aspek-aspek yang positif dalam segala hal. Meskipun saya tidak menegasikan pentingnya kritik. Itu posisi saya, Mas Sahal. Posisi posisi cara pandang lah ya. Paradigma saya begitu. Ya. Jadi ya terserah kalau misalnya orang mau menggunakan paradigma yang lain itu sah-sah saja. Tapi menurut saya sekarang ini kita butuh paradigma yang menekankan bahwa ada hal-hal positif dan positifnya itu bukan kita cari-cari, real ada dan it makes big difference. Artinya ini punya pengaruh besar ke dalam kehidupan kenegaraan kita ke masa depan ya. Itu yang saya maksud dengan paradigma positif ini. Nah, itu posisi saya. Nah, kalau kita lihat dalam paradigma ini, kehadiran orang-orang yang selalu hari-hari ini ya antagonistik kepada Jokowi ini. Saya melihatnya Mas Sahal, sumbernya kan dua. Pendukungnya Anies dan pendukungnya Ganjar kan. Ya. Tapi agak dan juga kalangan civil society. Iya itu. Tapi kalau yang ramai di media sosial sebetulnya dua ini. Oke. Ya. Tapi lebih banyak menurut saya, dugaan saya adalah lebih banyak yang unsur pendukungnya Anies.
Nah, kalau melihat aspek positifnya bagi saya, kalangan-kalangan yang antagonis ini justru bermanfaat untuk sebagai kekuatan pengimbang. Memang kritiknya itu kadang-kadang atau sering jengkelin Mas Hal. Iya kan? Kritik-kritiknya itu ya jengkelin, yang ngomongnya sembarangan, bahkan kemarin ya hari-hari kemarin ini ada yang sampai membuat marah banyak orang, saya nggak akan sebut namanya lah. Memang ya namanya percakapan media sosial ya begitu itu. Ya begitu itu. Ya saya sendiri cemas. Kecemasan saya apa Mas Hal? Ini kalau percakapan seperti ini tidak terkontrol, nanti ujungnya seperti apa? Itu kan. Apalagi kalau percakapan yang seperti ini kemudian juga berkorelasi dengan situasi real di masyarakat. Artinya bisa menimbulkan kegaduhan, bisa menimbulkan gangguan keamanan misalnya. Apakah tidak menggoda the power that be, kekuasaan yang sedang berkuasa ini untuk tidak sabar, lalu melakukan pemberangusan misalnya. Itu yang saya cemas juga. Makanya harapan saya adalah semoga Pak Prabowo sabar. Sebagaimana dia sabar ketika debat Pilpres kemarin dinilai oleh Anies seperti itu, saya berharap dia sabar 5 tahun ke depan atau sampai 10 tahun ke depan, dia sabar menghadapi antagonisme virtual ini. Kenapa? Karena memang peta politik di parlemen sekarang ini akhir-akhir ini seperti Anda katakan tadi itu cenderung lari ke tengah semua kan. Ingin berbagi ghanimah lah kalau bahasa Islamnya itu kan. Ingin berbagi kekuasaan kan. Ya bagaimana, apa boleh buat ya, begitulah fakta politik. Betul. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kita bisa menghukum mereka kalau kita nggak suka dengan nggak dipilih lagi pemilu mendatang. Tapi selama 5 tahun itu ya begitu faktanya gitu. Nah, kekuatan yang tersisa adalah kekuatan-kekuatan antagonistik di dalam dunia yang non parlemen ini atau di masyarakat sipil. Nah, tenaga antagonisme ini kan datangnya dari teman-teman pendukung Anies ini. Dalam satu segi saya senang. Udahlah, ini bagi saya sisa-sisa yang biasa kita harapkan. Anak Abah ya? Anak Abah ini sebagai pengkritik pemerintah. Tapi yang menarik Mas Hal, seperti Anda pernah katakan juga dalam percakapan dengan saya sebelumnya, tampaknya mereka kok tidak mengkritik Prabowo. Betul. Iya kan? Betul. Yang dikritik selalu Jokowi. Bahkan ada nada seakan-akan pengen menyelamatkan Prabowo. Ya. jadi ngasih warning ke Prabowo. Jadi nadanya tuh ngasih warning. Dan selalu ingin memisahkan antara Prabowo dengan Jokowi. Yang ini yang saya nggak setuju ini. Nah, ini kembali kepada tadi itu tentang politik harmoni itu. Saya kepengen ini 3 mantan presiden atau ditambah lagi dengan Ibu Mega, ini semua bersatu untuk menyongsong mimpi besar untuk mencapai kebesaran negara Indonesia yang yaitu memang butuh tenaga besar. Betul. Nah, sebenarnya kalau soal persatuan elit dan persatuan elemen bangsa ya untuk menghadapi sesuatu yang merupakan ancaman ya bagi kita atau tantangan, itu kan sebenarnya pernah terjadi pada masa COVID ya. Betul. Pada masa pandemi itu kan contoh ya, bukan hanya di Indonesia kan. Jadi ada sesuatu yang mengancam dan ancamannya itu begitu serius, yang mati bukan hanya pemerintah tapi juga oposisi. Kalau semua orang bisa mati gitu ya, potensial untuk terkena. Jadi perlu bersatu. Artinya persatuan elit dan persatuan elemen bangsa itu sebenarnya mungkin kalau mereka sadar semua bahwa ini ada ancaman besar nih. Ini ancaman ini indiskriminatif loh gitu. Jadi nggak peduli dia siapa, dia bisa, mungkin kalau dalam konteks film-film Hollywood mungkin ada serangan dari alien. Nah, itu bisa bersatu. Sekarang tantangannya seberapa jauh mimpi mencapai tadi itu the great nation itu, misalnya bagaimana bisa menghadapi China gitu ya. Bagaimana bisa seperti China gitu. Bagaimana kalau dalam narasi yang sering kita sebutkan Indonesia emas gitu ya. Akselerasi percepatan pembangunan untuk memanfaatkan bonus demografi supaya kita nggak terkena middle income trap itu. Itu kan narasi
yang mencapai mewujudkan the great nation itu. Nah, seberapa jauh itu bisa menjadi menjadi alasan untuk bersatu gitu loh. Ya, memang kita harus jujur mengakui mempersatukan bangsa dengan alasan-alasan yang positif itu agak lebih susah daripada mempersatukan karena hal-hal yang ancaman yang negatif ya. Jadi kalau ancamannya itu imminent ya, akan segera datang berupa musuh, itu memang mudah membuat orang bersatu ya. Tapi kalau alasannya karena ingin mencapai cita-cita bonus demografi gitu, mungkin agak susah memang. Karena itu menurut saya butuh usaha yang besar sekali dan konsisten ya. Antara lain ya secara simbolik menunjukkan kerukunan dan kekompakan antara 3 pemimpin nasional kita, atau 4 kalau bisa ya. Ditambah nanti misalnya Bu Sinta Nuriyah sebagai mendiang istri mendiang Gus Dur ya. Itu keren sekali. Ini bukan bukan politik teater dalam bahasanya gate. Teater state ya, teater state, negara teater, bukan. Bukan performance gitu. Bukan. Ini ada cita-cita besar yang tidak bisa diperjuangkan hanya dengan gimmick dan dengan pidato. Ini dengan pekerjaan yang beneran ini, seperti ditunjukkan Jokowi itu. Jokowi kan ingin meraih cita-cita besar negara ini kan bukan dengan omongan, tapi dengan kerja real gitu. Dan Prabowo kan ingin meneruskan trajektori itu. Betul. Kepingin meraih kebesaran bangsa dengan mengerjakan sesuatu yang real, menuntaskan IKN, menuntaskan hilirisasi, sekarang ini kalau kita lihat salah satu poin penting yang sering dikemukakan kawan kita yang barusan meninggal, Mas Faisal Basri. Ya, almarhum. Soalnya kawan kita yang barusan meninggal banyak. Jadi saya mikir sopo. Ya, Mas Faisal Basri. Walaupun dia banyak mengkritik pemerintahan Jokowi, tapi ada pikiran dia yang saya tangkap dan itu menarik ya. Yaitu dia seringkali mengkritik itu bahwa ada kecenderungan di Indonesia ini deindustrialisasi. Ya kan? Jadi sektor industri dan sektor manufaktur itu ya, itu kurang mendapatkan perhatian itu. Nah, ya kalau kita mau memajukan negara kan nggak bisa memang kita nggak bergerak di sektor itu, sektor hulu ya, dan juga sektor hilir. Dua-duanya harus kita kuasai. Nah, saya melihat mimpinya Pak Jokowi itu Mas Sal. Mau diteruskan oleh Pak Prabowo. Ini mimpi yang serius ini. Dan time frame-nya juga terbatas kan. Kalau kamu lewat time frame ini nggak bisa lagi itu. Betul. Itu sudah kayak ya udah kamu kalau lewat itu ya terus udah. Ya itu udah terjebak dalam middle income. Gini-gini terus. Gini-gini terus itu ya. Situasi ke gini-gini terus itu kan. Mediocre ya. Sudah kita selesai. Padahal ya kalau Anda mediocre negara kecil nggak soal. Ini di sini ada jutaan ratusan juta orang. Betul. Anda mempertaruhkan nasib jutaan orang. Dan sekali lagi yang kita bicarakan ini bukan soal angka. Memang kelihatannya angka. Pertumbuhan ekonomi, angka pertumbuhan berapa persen gitu kan, angka inflasi, angka-angka. Tapi ini angka-angka di baliknya ada manusia real yang terdampak oleh angka-angka itu. Gitu. Nah ini menarik nih, Gus Ulil. Kalau ngomong soal sesuatu yang kaitannya dengan tadi menjemput ke depan yang real, tapi betul-betul tantangan yang berat harus dihadapi bersama. Nah kalau kita bandingkan ya, misalnya ini kan soal the roadmap, the road to progress ya. Kita bukan to serfdom ya. Iya, bukan to serfdom. Bukan Hayek ya. Jadi kita kalau dulu di Freedom Institute kan kita bicaranya the road to serfdom. Gitu kan. Nah, kita bicara tentang ini kan banyak diskusi mengenai China misalnya ya. Itu kan sebuah rute yang ditempuh oleh Xi Jinping sebagai contoh bagi betapa ada alternatif non-barat. Betul. Ya kan, alternatif non-barat untuk mencapai kemajuan, gitu kan. Dan itu Xi Jinping menampilkan diri sebagai misalnya kayak enlightened despot atau yang
kalangan Barat nggak suka. Terkecoh, nggak suka dan terkecoh dengan perkembangan di China. Misalnya mereka akan menganggap bahwa nanti suatu ketika setelah China itu ekonominya pada tingkat advance tertentu, mereka akan ada aspirasi untuk demokrasi. Betul. Gitu. Nyatanya sampai sekarang nggak ada. Gitu kan. Yeah. Jadi tidak ada pemilu, hanya partai tunggal dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin ada inovasi di dalam sistem otoriter, gitu ya. Tapi nyatanya juga kan teknologi China luar biasa perkembangannya. Tapi maksud saya bahwa ini adalah model yang non Barat, gitu ya, untuk mencapai tahap yang betul-betul katakan aja negara berkemajuan lah gitu. Nah, di Indonesia kan lain. Yang Gus Ulil bilang bahwa kita pengen China plus demokrasi. Gitu kan. Ya. Nah, tapi kan itu berat banget gitu. Karena kan demokrasi itu kan mau nggak mau mensyaratkan kegaduhan. Betul. Jadi kalau Xi Jinping itu mau jalan itu kan wes pokoknya melu aku ae gitu kan. Ya. Ibaratnya dia ngomong ke rakyatnya, kalian nggak usah macem-macem, ikut saya aja, tak jamin pokoknya sukses gitu misalnya. Yeah. Lee Kuan Yew kan to some extent begitu kan. Yeah. Jadi dia menjadi ruler yang sekaligus bapak. Yeah. Gitu. Bapak bagi memposisikan diri kayak bapaknya. Oke, kalian ikut aku aja gitu kan. Wes saya bawa kamu ke titik yang paling maju gitu. Tidak ada kegaduhan, tidak ada demokrasi di sana. Betul. Gitu. Sementara kalau Indonesia itu kan demokrasi ini the only game in town kalau pakai istilahnya Gus Ulil, dan nggak mungkin bisa diabaikan gitu. Nah itu gimana menavigasi antara kedua sisi itu, progres plus demokrasi. Makanya Mas Sahal, ini kan sebetulnya kalau mau dikembalikan asal usulnya, kembalinya adalah ke statecraft. Jadi kelihayan mengelola negara sebetulnya. Dan ini kan tidak teori lagi sudah. Ini sudah bukan lagi political theory atau apalah. Sudah nggak itu lagi. Ini soal statecraft. Jadi keterampilan untuk mengelola negara. Di situ ada faktor insting, keberanian, wisdom, kebijaksanaan, tapi juga kemampuan membaca situasi real, tanda-tanda zaman ya. Itulah semua hal-hal itu kan. Jadi ini statecraft ini yang nggak bisa diteorikan sebetulnya. Nah, saya yakin bahwa kita bisa menempuh jalan kita sendiri gitu. Saya kok yakin itu. Jalan kita bukan jalan Amerika, bukan jalan Eropa, bukan jalan Cina, bukan jalan Singapura, karena kita punya karakter-karakter yang memang khas pada kita. Salah satu karakter yang khas pada kita ini kan pulau-pulau yang terpencar. Secara geografis saja, kita ini sudah negara yang tidak sentralistik gitu. Dan sekarang menarik sekali Pak Jokowi secara berani melakukan langkah untuk memindahkan pusat yang dulunya di Jakarta, pusat yang ditinggalkan oleh era kolonial, menuju ke pusat baru yang betul-betul ciptaan bangsa sendiri. Pusat gitu. Yang bukan ditinggalkan, maksudnya diwariskan. Diwariskan, diwariskan oleh era kolonial, menciptakan pusat sendiri dan di luar Jawa yang selama ini dianggap sebagai pusatnya pembangunan, pertumbuhan dan seterusnya. Jadi menurut saya ada banyak hal yang menarik dalam bangsa ini ya. Kita bisa kok mencari jalan sendiri menuju ke kemajuan itu. Kan ada multiple trajectories to progress kan. Itu yang penting itu. Banyak jalan menuju kepada progres itu. Kan tidak harus progres itu one single for all gitu kan. Kan enggak juga itu ya. Nah, salah satu karakter kita ya seperti yang Anda sebutkan tadi itu, memang ya kita nggak bisa meninggalkan demokrasi itu. Karena secara alamiah kita itu cetakannya begitu memang. Cetakan kita itu secara sosial, kultural, itu memang desentralistik gitu. Desentralistik itu. Itu sejak
saya nggak tahu. Yang saya tahu sejak Majapahit, Mataram Hindu Buddha maupun Mataram Islam, ya mungkin ada jeda sedikit yang agak berbeda di era Orde Baru ya. Tapi kembali kepada watak aslinya, yaitu kita itu desentralistik ya. Pada masa Majapahit kan kita melihat struktur politik kita memang senternya di Majapahit. Tetapi kan ada kadipaten-kadipaten yang relatif otonom, Tuban, Cirebon, Demak, ya kan? Itu kan semua kayak negara-negara kecil. Betul. Kayak city state ya. Iya, kayak city state di dalam state yang besar gitu. Jadi sejarah kita sejarah yang desentralistik, struktur masyarakat kita struktur yang desentralistik, kultur kita juga desentralistik, dan praktek keagamaan kita juga desentralistik. Pesantren yang tradisi NU itu seperti raja-raja kecil gitu kan. Jadi saya yakin betul bahwa kita nggak bisa meninggalkan demokrasi itu. Susah sekali. Makanya demokrasi bisa mengalami proses pelemahan, tapi susah dibunuh. Susah dibunuh di negeri ini. Jadi nggak usah khawatir. Itu poin pentingnya. Itu sudah built-in sebenarnya. Built-in di dalam DNA sejarah dan kultur kita itu ya. Tapi ini tidak kemudian menafikan kritik-kritik yang memang valid ya. Memang ya ada hal-hal yang perlu dikritik dalam perkembangan politik kita. Tapi ya, yang saya nggak setuju kan ini Mas Sahal. Kritik-kritik itu seperti mewakili seluruh gambar gitu loh. Dan seperti membatalkan semua narasi optimisme dan hasrat atau mimpi pada kemajuan. Dan itu saya kira banyak loh yang seperti itu Gus Ulil, para pendukung Jokowi yang tadinya itu mereka embraced ya, mengadopsi, menyetujui mimpi besar tadi, Indonesia emas apa gitu. Tapi begitu kasus MK dulu itu yang kemudian terjadi pembalikan gitu. Kayak betul-betul Jokowi itu, loh kok ternyata orangnya seperti ini gitu. Jadi itu dari Indonesia emas jadi Indonesia cemas gitu. Itu yang menjadikan mereka kemudian berbalik arah. Dan ini yang bagi saya menarik karena penjelasan Gus Ulil ya dalam melihat soal ini kan dengan tawaran soal ide mengenai multiple maslahat, itu jadinya nggak secemas itu ngelihatnya gitu loh. Jadi ya oke, ada kesalahan, ada kelemahan, tapi kan lihat gambar besarnya gitu. Dan maslahat banyak, tidak hanya satu gitu. Nah kemarin itu saya melihat salah satu unggahan video di X ya. Saya nggak tahu siapa namanya, tapi menarik itu. Video agak panjang itu, sekitar 4 menit kalau nggak salah ya. Yang intinya dia mengeluarkan semacam unek-uneknya, curhat lah. Dia ya marah, agak sedikit marah kepada para pengkritik Jokowi yang selalu temanya adalah tema politik. Soal MK, soal pemilu, soal pilkada, soal politik dinasti, semua soal fikih siasah lah. Kalau bahasa pesantrennya itu. Yang diutek-utek itu soal fikih siasah itu. Tapi bagaimana soal ekonomi, infrastruktur, pembangunan kesejahteraan, ada bangun IKN, ada ini, ada itu. Kok itu seperti sesuatu yang tidak ada nilainya gitu. Itu terus mau dimaknai apa gitu? Apakah itu sesuatu yang tidak bermakna? Padahal inti kehidupan atau inti politik itu kan yang memajukan itu semua. Politik kan hanya wasilah saja. Gitu. Itu menarik sekali, itu suara rakyat biasa menurut saya itu. Dan bagi saya itu valid itu ya. Begitulah menurut saya seharusnya kita melihat masalah saat ini. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ya, karena kita waktu sudah cukup lama ngobrolnya. Saya mau masuk ke lagi soal the greatness of the nation itu. Kan kalau kita lihat negara-negara lain kan ada yang terutama yang paling menarik kan China ya. Kan tadi Gus Ulil bicara mengenai craftsmanship. Kok craftsmanship sih apa? Craft state ya. Craft state ya. Statecraft ya. Statecraft. Kalau craftsmanship kan malah kerajinan tangan. Kerajinan tangan ya. Statecraft dan itu
kaitannya dengan leadership gitu kan. Kan ada Xi Jinping yang kemudian seperti yang sekarang meskipun tetap ada pendahulunya juga, tapi kan Xi Jinping yang dianggap sebagai contoh. Nah, dalam konteks Indonesia kan kita dulu juga punya Bung Karno misalnya ya, yang Bung Karno itu kan selalu narasinya kan negara jangan sampai menjadi negara kuli. Betul. Jangan sampai kuli di antara bangsa-bangsa semacam itulah. Pokoknya the greatest of the nation, jangan mau didikte dan seterusnya. Sesuatu yang juga dinarasikan oleh Pak Jokowi ya, jangan mau didikte dan seterusnya. Dan diamini oleh Pak Prabowo gitu. Nah, menurut Gus Ulil apa yang membedakan misalnya nanti ini Pak Prabowo ini, apa yang menjadikan Gus Ulil tetap optimis gitu? Karena kan bisa aja ada mimpi, tapi kan ternyata mimpinya nggak terlaksana gitu loh, karena tidak punya means, tidak punya sarana untuk mencapainya. Gitu. Ya, apa yang menjadikan Gus Ulil tetap optimis? Saya optimis karena ibarat orang bikin rumah itu fondasinya sudah dibangun. Jadi kerangka-kerangkanya sudah ada. Pak Prabowo tidak berangkat dari nol. Tidak berangkat dari kosong sama sekali itu. Dan nah ini yang penting. Kita tidak boleh melihat Indonesia itu selalu setiap ada presiden baru, lalu kita anggap ini adalah titik nol. Itu yang terus terang masalah. Waktu dulu periode pertama Jokowi ada suasana itu. Itu juga dulu ketika itu saya nggak suka dengan suasana itu ya. Dan sekarang ini nggak ada suasana itu. Pak Prabowo sadar bahwa posisi dia bukan memulai sejarah dari nol. Dia melanjutkan dari yang sudah ada. Dan mestinya begitu presiden-presiden itu. Dan pendukungnya juga mestinya mengkondisikan situasi seperti itu. Jangan kemudian menganggap presiden sebelumnya itu seolah-olah tidak punya peran apa-apa ya. Jadi bagi saya kumulatif lah. Nah, Pak Prabowo punya kesadaran kumulatif itu. Dan karena sudah Pak Prabowo tidak berangkat dari nol, sudah disediakan kerangkanya, dia tinggal meneruskan. Dia punya mimpi baru bisa ditambahkan, ya. Dan sudah ada cetakannya gitu, sudah ada template-nya. Insya Allah yakin saya bisa terjadi itu mimpi itu ya. Nah, kalau misalnya kayak dibanding dengan negara-negara lain misalnya ya, kayak kalau Gus Ulil melihat misalnya yang di Amerika ya, itu ada tendensi itu nggak? Tendensi melanjutkan gitu, atau yang sekarang ini justru terjadi karena terjadi polarisasi, jadi kayak betul-betul yang lama itu dianggap sebagai sesuatu yang dinihilkan semua. Nah, ada kecenderungan politik di Amerika ini mungkin bisa menjadi tema pembicaraan di lain waktu. Ya. Ini anunya aja, teasernya. Rencek ini. Rencek ya. Yang saya ada dinamik politik di Amerika yang saya tidak kepingin itu terjadi di sini. Apa itu? Yaitu hilangnya politik bipartisan itu. Jadi karena polarisasi yang terlalu dalam, itu semua hal itu dipolitisir sehingga nggak mungkin ada titik-titik yang mempertemukan dua blok yang sedang berkonflik ini. Jadi padahal bipartisanship itu artinya walaupun kamu itu bersaing ya, berkompetisi dalam pemilu, dalam kebijakan-kebijakan politik, tapi adalah hal-hal yang kita bisa bersatu gitu. Kalimatun sawah kalau bahasanya Cak Nur gitu ya. Mungkin dalam konteks kita bukan bipartisan tapi multi partisanship gitu multi partisanship ya, karena partainya banyak. Nah, demokrasi itu menurut saya salah satu prasyaratnya adalah adanya bipartisanship. Karena kalau di dalam demokrasi yang menonjol adalah polarisasi, partisanship itu rusak itu. Ini kan hal-hal yang nggak dilihat oleh para pengamat politik itu. Mereka senang kalau ada polarisasi. Kesan saya ya. Ya, kalaupun toh nggak senang, mereka antusias untuk mengamatinya. Seharusnya ini harus ada kritik ini. Iya, tapi kita juga harus memberikan memberikan perhatian dan menunjukkan pentingnya sikap-sikap yang bipartisanship. Nah,
itu membuat demokrasi menjadi hidup. Di Amerika sekarang itu hilang itu. Terutama di era Trump ini. Waduh, ngeri itu. Dan ini kalau dikembalikan ke topik awal diskusi kita ya, soal politik harmoni dan kerukunan elit ya, kerukunan elemen bangsa itu sebenarnya ini ya nyambung ya soal demokrasi mensyaratkan adanya multi partisanship tadi. Pak Jokowi yang mulai itu. Oh, oke, iya. Jadi aspek kerjasama ini yang justru selama ini nggak dilihat ya oleh para pengkritiknya ini. Iya, para diskurs tentang demokrasi selalu menekankan check and balance karena kan selalu asumsinya kan dengan mereka berantem maka yang untung rakyat. Ya, betul. Itu asumsi dalam dirty vote itu kan. Iya, betul makanya. Padahal ini aspek kerjasama itu ya. Iya, Pak Jokowi memulai tradisi politik bipartisan. Dan itu positif itu. Iya. Nah, oleh sebagian teman-teman pengamat dianggap langkah-langkah Pak Jokowi ini adalah langkah-langkah yang semata-mata untuk mempertahankan kekuasaan. Ya bisa saja dilihat begitu. Tapi saya tidak mau begitu cara melihatnya. Saya melihatnya ini justru cara untuk. Jadi kalau saya memahaminya, Mas Sahal ya, Pak Jokowi punya trauma terhadap Pilkada DKI tahun 2017. Itu momen yang turning point itu. Pak Jokowi tidak mau Indonesia. Dia punya mimpi. Mimpi ini bisa terancam kalau trauma ini nggak bisa dilampaui. Betul. Tidak bisa disublimasi. Nah, saya melihat tindakan politik Pak Jokowi drive ya, dibentuk oleh trauma ini, dibentuk oleh keinginan dan hasrat untuk melampaui trauma ini, mensublimasi trauma ini, sehingga dia mengajak Prabowo masuk dalam kekuasaan, semua kelompok diajak bareng-bareng. Karena apa? Karena demi mimpi besar ini. Ya memang ada soal anak ini itu bagi saya itu furuk itu ya. Itu cabang-cabang. Kita tidak boleh terpaku pada cabang-cabang dan ranting-ranting. Lihat pohonnya. Iya, betul. Lihat pohonnya saja lah. Ya namanya ranting-ranting itu ada yang nggak karu-karuan itu ya, ada lah ya. Tapi pohonnya aja yang dilihat itu. Iya, dan itu yang membuat kemudian kita bisa punya alasan untuk optimis. Optimis itu loh. Iya. Oke, Gus Ulil, terima kasih atas obrolannya. Pemirsa, ini bagian dari rangkaian diskusi dengan Gus Ulil ya dengan saya ya di Seruput ya. Jadi kita masih akan bertemu lagi untuk mungkin kalau sebelum 20 Oktober kita temanya masih sama. Masih tentang politik lah ya, masih tentang kaitannya dengan Pak Jokowi, Prabowo dan sekitarnya. Tapi nanti setelah itu kita harus tadi istilahnya itu mensublimasi ya. Lebih ukhrawi lah. Lebih ukhrawi, kita membahas soal-soal yang lanskap yang lebih besar. Oke, terima kasih pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya.